Shalom Jemaat Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Light of Revival pagi ini. Dan renungan kita saya ambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Mengatasi ketakutan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan ini tentu ada banyak hal yang membuat kita takut. Dan tentunya ada banyak cara pula yang kita lakukan atau kita ambil untuk mengatasi ketakutan demi ketakutan yang terjadi dalam hidup kita. Hal yang sama terjadi terhadap kehidupan Yakub. Firman Tuhan menjelaskan bahwa pada waktu itu dia mengalami ketakutan yang besar, ketakutan yang dahsyat untuk berjumpa dengan kakaknya Esau. Kenapa? Karena ada masalah di masa lalu yang belum terselesaikan. Masalahnya adalah karena Yakub menipu ayah mereka bahwa Esau lah yang sedang ada di depannya dan meminta untuk Ishak memberkati, mendoakan Yakub. Nah, ini permasalahan yang terjadi yang membuat Yakub sangat ketakutan. Apalagi ketika sebelum dia berjumpa dengan Esau kakaknya, dia mengirim utusan dan mereka datang menyampaikan kabar bahwa Esau kakaknya sedang datang untuk berjumpa dengan dia dengan membawa 400 orang. Nah, ini menambah ketakutan yang besar di dalam diri Yakub. Nah, bagaimana cara dia untuk mengatasi ketakutan yang ada? Caranya yang diambil oleh Yakub adalah dia datang mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Dia mencari waktu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dia menyampaikan apa yang menjadi penyebab ketakutannya. Dan dia berserah, dia pasrah kepada Tuhan. Dia berserah, dia pasrah, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam perjumpaan dia dengan kakaknya Esau. Dan singkat cerita kita melihat bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang terjadi di luar dugaan daripada Yakub, bahwa ketika dia berjumpa dengan kakaknya Esau, dia menjadi heran karena apa yang ditakutkan untuk berjumpa dengan kakaknya Esau tidak pernah terjadi. Dia ingat bahwa pada waktu dulu kakaknya berjanji untuk suatu waktu akan membunuh dia. Tetapi ketika dia berjumpa dengan kakaknya, hal di luar dugaan itu terjadi, bahwa Esau tidak membunuh dia. Sebaliknya, Esau merangkul dia dan Esau memaafkan kesalahannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pelajaran juga bagi kita di dalam menghadapi ketakutan, di dalam mengatasi ketakutan demi ketakutan yang terjadi dalam hidup ini. Saat-saat sekarang kita masih dihantui dengan ketakutan akibat pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Bahkan kalau kita melihat di daerah kita, di tempat kita, semakin bertambah korban akibat pandemi ini. Ini tentunya membuat kita menjadi takut. Tetapi mari kita belajar daripada Yakub. Bagaimana cara kita mengatasi ketakutan tersebut? Kita mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan, mengutarakan apa yang menjadi ketakutan kita, dan berserah, pasrah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bertindak di balik ketakutan demi ketakutan yang menghantui hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita. Dan ketika kita sudah menyerahkan secara sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka percayalah, bagi orang-orang yang senantiasa beriman dan percaya kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Allah, Allah akan bekerja di dalam ketakutan itu. Allah akan mendatangkan sesuatu untuk kebaikan kita dan kemuliaan bagi namanya. Seperti apa yang dituliskan di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Oleh karena itu, pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk mengatasi ketakutan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Mari ambil waktu, datang bersekutu dengan Tuhan, datang berjumpa dengan Tuhan, dan serahkanlah semua ketakutan kita kepada Tuhan, dan lihatlah apa yang akan Tuhan kerjakan di balik semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang meneguhkan iman kami bagaimana cara untuk mengatasi setiap ketakutan yang datang menghantui hati, pikiran, dan kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan itu termeterai di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami juga di dalam kami melakukan segala aktivitas kami pagi hingga malam hari ini. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam seluruh hidup kami, di dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, teruslah jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.